udah kena mental duluan melihat konfrontasi Pak Paul dengan Nandar. Jadi kena mental itu dia akhirnya salah-salah ngucap Yesus jadi Yusuf jadi Yunus. Baru kedua sebenarnya yang mau dia tanya kok Tuhan dilahirkan. Nah, gitu. Baru ketiga benar kata Pak Paul, kok dari sperma, kok Tuhan dari sperma, kok Tuhan dari mana keluarnya, dari lubang, berarti najis. Nah, sepenuhnya seperti yang dijelaskan Pak Paul seperti itu. Aku hanya menambahkan. Tapi dia salah-salah karena sudah kena mental. Karena aturan di sini begitu rapi, begitu beradab dan beretika. Nah, itu aja sih Pak, saya tambahin. Cek. Oke, silakan yang lain. Itu aja sih Pak. Jangan bicara kalau belum disuruh bicara ya. Kalau naik itu langsung di mute, jangan berisik. Tolong. Oke, lanjut. Sampai tadi apologet tadi, silakan. Halo Papa, Apologet muda, silakan. Apologet muda. Suaranya hilang, apologet muda. saya pasang soundcard dulu bentar. Nggak usah, udah jelas begini, jangan diapa-apain nanti malah tambah nggak jelas. Cek, ini udah jelas belum? Sudah jelas, sudah. Jangan dirubah-rubah. Oke. Bentar, sabar. Oke, begini Pak Bau. Tadi Pak Nabi 26 ini mengatakan bahwa dalam Al-Quran tidak Nah, ada. jadi berisik kan, kamu nih. Berisik suaranya kabelnya itu. Itu dicabut aja, noise, cabut. Oke. Kareka jadinya iya, dia kareka jadinya malah ndak karu-karuan. Lanjut. Oke, saya cabut nih, bentar. Saya mau nanya. Tadi Pak Jaung kan mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada Nabi Muhammad punya titik, betul? Oke, saya setuju. Kita sepakat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada Nabi Muhammad dijelaskan punya titik. Sekarang saya tanya, Yesus punya titik enggak Pak Nabi 26 ini? Kan di dalam jelas di dalam Matius dituliskan Yesus disunat pada hari ke-8. Yang disunat apanya? Jarinya. Ketika di dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki anak dari Hasan Hussein, itu dari mana? Dari sahabat-sahabatnya lah nidurin istrinya. Loh, dalilnya di mana? Loh, jangan tanya dari mana, istrinya aja nggak pernah lihat titiknya Muhammad. Aisyah bilang kan, aku tidak pernah melihat titik dari baginda kan. Oke, baik, saya uji akalnya ya. Baik, saya tanya ke Pak Nabi 26 yang cerdas ini. Saya tanya dengan simpel. Menurut Pak Nabi 26 ini masih meyakini bahwa Yesus ini sebagai Tuhan itu, betul? Saya percaya Yesus Tuhan dan Allah. Bukan cuma Tuhan, Baik. Tuhan dan Allah. Berarti dia adalah Tuhan dengan Allah itu sendiri, betul? Tuhan dan Allah. Kamu jangan ngomong gitu, Baik. nanya saya nggak suka ya. Kamu nanya 1 menit, saya kasih kamu ngomong. Jangan ya enggak, jangan diinterview. Saya nggak suka diinterogasi ya. Saya nggak suka dites. Silakan 1 menit. Oke. Padahal saya mau uji loh. Katanya Pak Enggak, Jong saya nggak ini suka kan orang dites. Saya nggak suka dites. Kamu tuh siapa mau nguji saya? Orang nggak jelas kamu. Oke, baik. Saya narasi. Open cam aja, buka kamera kamu mau debat. Baik, saya narasi ya, 1 menit ya. Baik. Pak Jong ini kan meyakini bahwa Kamu sebut Yesus saya itu kamu panggil saya tadi namanya. Kamu sebut nama saya salah, kamu tak panggil lonte kamu. Saya panggil 20. Oke, Nabi 26 aja. Gitu aja ya. Oke? Iya, kamu jangan sebut nama saya dengan sembarangan. Kamu hati-hati kamu. Oh iya. Oke, kita ikutin. Galak juga nih. Oke, saya mau tanya. Baik, saya mau tanya. Pak Jong tadi kan Pak Nabi 26 tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan itu sendiri, ya kan? Saya ingin bertanya dengan simpel, tolong jawab pertanyaan saya. Ketika Yesus berada dalam rahim Bunda Maria, apakah Allah juga berada dalam rahim Bunda Maria? Silakan dijawab. Oh iya dong, kan cuma Roh Kudus ada di dalam rahim Maria. Udah jelas. Udah simpel sekali jawabannya. Roh Kudus kan ada di dalam rahimnya Maria dan jelas kan? Salahnya di mana? Berarti ketika Allah berada dalam rahim Bunda Maria, ya berarti Maria mengandung Allah itu sendiri, betul? Boleh dong, kenapa salahnya di mana? Baik, berarti ketika Yesus ini dilahirkan oleh Bunda Maria, berarti Bunda Maria melahirkan Allah, betul? Boleh, kenapa salahnya di mana? Boleh lagi. Berarti ketika Bunda Maria sang ciptaan ini melahirkan yang menciptakan, berarti ciptaan melahirkan yang menciptakan, begitu? Salahnya di mana? Salahnya akalnya bengkok. Oh, Pernah kamu, nggak melihat? kamu. Baik. Kita Nah, uji sekarang lagi. jelas. Nanti giliran saya ngomong ya.
Jadi begini, ya. Allah itu maha besar. Ya, dia ada di mana-mana. Pikiran kamu tadi 3 dimensi soalnya. Makanya kamu bengkok kayak Muhammad otaknya. Maria dikandung. Ya, Maria itu dikandung. Ya, mengandung Roh Kudus. Ayatnya jelas, Maria mengandung oleh Roh Kudus. Artinya dalam kandungnya ada Roh Kudus. Waktu dia lahir, yang lahir adalah jasmaninya Yesus, jasad Yesus yang manusia. Rohnya roh Allah sendiri. Semua manusia punya roh Allah, Yakobus 2:26. Tubuh tanpa roh mati. Dan rohnya Yesus adalah roh Allah sendiri. Yesus berkata, Bapa di dalam aku. Ya, jadi Yesus rohnya adalah Bapa sendiri. Ya, dan itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Saya pun ada roh di dalam saya, kamu pun punya arwah di dalam kamu. Tubuh tanpa roh mati, ayatnya jelas, Yakobus 2:26. Arwahnya pergi, Yesus berkata El lama sabatani. Dia menyerahkan arwahnya, matilah Yesus. Ya, nah Yesus yang 33,5 tahun itu harus manusia biasa, makanya dilahirkan. Yesus yang 33,5 tahun, tetapi rohnya di dalam Yesus itulah Bapa sendiri, Sang El sendiri, ya. Jadi nggak ada yang salah, ya. Baik, baik, saya hargai. Berarti kesimpulan Bapak sendiri sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, ya kan? Dan Allah berada dalam Yesus. Dengan Bapak gunakan Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapak adalah satu. Tapi ini kontradiksi. Yohanes dengan Yohanes saling gampar. Dalam Yohanes 5 nomor 26, Yesus berkata, Bapa memiliki kehidupan sendiri dalam tubuhnya, Yesus memiliki kehidupan sendiri dalam tubuhnya. Kitabmu berbahasa Indonesia, terjemahan dari LAI, maka merujuk dalam kamus KBBI dalam bahasa Indonesia. Di dalam kamus KBBI kata sendiri-sendiri itu tidak bersatu. Di mana di situ dikatakan aku dan Bapa adalah satu? Dalam Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu satu pekerjaan, mengajarkan, mengenalkan satu-satunya Allah yang benar. Dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Maka terbantahlah pernyataan dari orang Kristen meyakini bahwa aku dan Bapa adalah satu, karena Yohanes sendiri sudah mengaku dalam Yohanes 5 nomor 26, Bapa memiliki kehidupan sendiri di dalam tubuhnya, Yesus memiliki kehidupan sendiri dalam tubuhnya. Berpisah sendiri-sendiri, ini hanyalah doktrin yang dianut oleh Nabi ke-26 yang rajin menghujat. Silakan. Cukup, ya. Jadi kamu ayatnya bacanya terjemahan. Dalam terjemahan aslinya, Bapa memiliki hidup di dalamnya dan hidup itu diberikan kepada anaknya. Ya, itu bahasa aslinya. Ya, ini saya kasih kamu, ya. The Net Bible itu adalah yang paling mendekati. Kamu lihat ya. Ya, inilah makanya saya nggak suka ya pakai TikTok itu ya. Kalau mau pakai Zoom lebih gampang jelasinnya tuh. Ya, for just as Father has life in himself, thus he has granted. Dia memberikan, menganugerahkan kepada anaknya untuk mempunyai hidup dalam dirinya, yaitu hidupnya Bapa di dalamnya. Ya. Jadi Yesus, ya, Yesus, jasmaninya Yesus, sarsnya Yesus bisa hidup karena ada roh Bapa tadi, ada kehidupan Bapa di dalam hidupnya dia. Jelas? Clear banget ya, clear banget. Yang namanya Bapa di dalam aku itu jelas, itu rohnya Bapa di dalam aku. Tubuh tanpa roh mati, ayatnya juga sudah jelas. Tubuh tanpa roh mati, rohnya Yesus adalah Bapa sendiri. Bapa itu maha besar. Ya, ketika Bapa ada di dalam Yesus, dia tetap ada di sorga. Kamu jangan berpikir 3 dimensi kayak Allahnya kamu 3 dimensi. Allahnya kamu di Al-Jannah tapi nggak ada di Yerusalem. Sehingga nabinya kamu perlu ke Al-Jannah buat ngunjungin si Allah itu pun nggak ketemu, ya. Oke, 1 menit terakhir. Baik. Silakan. Baik. Orang Kristen ini menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Allah itu sendiri karena merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Sekarang kita uji Yohanes 1 ayat 1. Kamu jangan lompat kodok. Firman. Stop. Kamu Baik. harus fokus dulu. Tadi mengenai Maria mengandung Roh Kudus. Kita jangan lompat kodok. Ya, saya nggak suka. Kita fokus dulu. Kamu sudah jelas Maria mengandung Roh Kudus. Kan tadi Pak Nabi 26 mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa harus beralih? Suaranya noise berisik. Coba Iya, diperbaiki maksudnya- dulu. Perbaiki Tadi, dulu Pak. headsetnya. Baik, Kuping baik, sakit. baik. Coba dicabut.
Jadi kamu tadi jangan lompat kodok, stop ya, Baik. stop. Nanti saya kasih waktu Baik. kamu 1 menit lagi, sebentar, stop. Aturannya ya, kalau kamu lagi diskusi sama saya ya, kamu jangan lompat kodok, selesaikan satu tema ya. Baik, kita Bentar, sepakat. ya, Baik, nanti. kita sepakat. Kamu dengar dulu, tak kasih tahu aturannya. 1 menit terakhir kamu gunakan buat bertanya masalah Roh Kudus yang dikandung oleh Maria. Ya, dan Iya, tadi kan Bapak. pertanyaan. Ya, nanti kamu saya kasih 1 menit buat ngomong. Kamu jangan potong-potong saya ngomong. Ya. Ini tak kasih aturannya. 1 menit terakhir, kamu hanya boleh bertanya masalah Yesus yang dikandung Maria sama ayat yang Yohanes 5 ayat 26 tadi. Sudah saya jelaskan bahwa rohnya Bapa sudah diberikan kepada Yesus supaya Yesus punya kehidupan Bapa. Ya, kamu hanya boleh bertanya sekitar itu. Silakan 1 menit. Baik. Soal Bapak dalam Yohanes 5 nomor 26 tadi, dengan itu Bapak masih mengatakan bahwa Yesus dengan Bapa adalah tetap satu. Baik, kita masih pada merujuk ke dalam pembahasan tentang Yesus dengan Bapa adalah satu atau tidak. Dalam Markus 16 nomor 19, di situ diterangkan dengan jelas, ya kan? Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Secara logika, akal sehat manusia berpikir, kalaulah Yesus satu dengan Bapa, ketika dia naik surga, kenapa dia duduk di sebelah kanan Bapa? Itu menunjukkan dua sosok pribadi. Menunjukkan dalam Lukas 2 nomor 22, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kalaulah dia Tuhan itu dan Allah itu sendiri, kemudian dia diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi? Matius 27 nomor 46, Yesus berteriak memanggil Tuhan. Terdapat juga dalam Markus 15 nomor 34, dia berteriak memanggil Tuhannya. Bagaimana? Kalaulah dia Tuhan itu, harusnya dia tidak memanggil Tuhan yang lain. Harusnya dia memanggil dirinya sendiri. Harusnya perkataan dalam tiang salib diganti. Aku, kenapa aku meninggalkan aku? Bukan Eli, Eli lama sabatani. Ini menunjukkan dua sosok bahwa Yesus itu bertuhan. Selesai. Saya jawab ya. Kamu tadi bilang, ya saya udah bilang jangan keluar dari Yohanes 5 ayat 26. Kamu sekarang kan mau menggiringkan Yesus Tuhan apalah. Harusnya dari awal kamu nanyanya itu. Kamu sudah saya kasih 1 menit terakhir, ya. Jadi karena kamu nanya kebanyakan, ya saya mau bingung mau jawab yang mana nih. Jawab kamu itu panjang itu jawabannya kamu itu nanti saya jawabnya, ya. Tapi saya kasih tahu kamu, ya. Ketika Yesus, ya, kamu bilang ya tadi, kenapa di surga Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa? Ya, saya tak tunjukkan ke kamu nih ya. Otak kamu isinya 3 dimensi, ya. Nih, otak kamu 3 dimensinya kamu nih lihat nih. Kelihatan nggak tuh, ya? Tuh ya, namanya 3 dimensi itu ya. Kamu berpikir ini ada satu ruangan yang besar. Di sini ada tahtanya Bapa duduk. Lalu Yesus berdiri di sini atau duduk di sebelah kanan ya. Berarti ini Allah, ini Yesus kamu bilang kan, atau ini Bapa, ya, ini Yesus. Lalu ada ruangan yang lebih besar. Kalau kamu otaknya seperti ini, maka Bapa atau Allah itu tidak maha besar, tapi ada ruangan yang lebih besar. Maka tidak maha besar. Ya. Artinya ayat tadi yang kamu sebutkan, Yesus berdiri sebelah kanan atau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu adalah sebuah metafora. Ya, di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab itu, ya, ada hal yang namanya metafora, ya. Misalnya kata utara, aku hendak naik ke utara, ya, yang dimaksud apa? Ke utara, ke surga. Ya, kemana? Ke paradeiso yang dimaksud utara. Aku hendak pergi aku ke kanan, ya, tangan kanan atau sebelah kanan. Kata kanan ini adalah otoritas. Jadi ketika dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan atau berdiri sebelah kanan, artinya Yesus mempunyai otoritas Bapa. Makanya Matius 28 ayat 19, kepadaku diberikan kuasa otoritas di bumi dan di surga. Jadi itu maksudnya begitu ya, metafora atau majas dalam bahasa kerennya itu ya. Begitu ya, dan dalam Islam nggak ada yang begituan. Makanya kamu nggak ngerti itu bahasa-bahasa begitu, itu bahasa tinggi yang cuman ada di dalam karya sastra dengan peradaban tinggi. Kalau Islam itu karya sastra peradaban jahiliyah.
Terus kamu tadi bilang El lama sabatani, ya. Yesus kenapa nggak bilang Elohim lama sabatani? Karena Elohim itu plural, menunjuk pada dirinya sendiri yang adalah Elohim. El adalah roh yang di dalamnya Yesus. Menurut orang Yahudi, ada antropomorfis dari Yehova, bentuk manusia dari Yehova. Pada mulanya, ya, Bereshit bara Elohim, ya, et hasyamayim ve et haaretz. Pada mulanya, Elohim yang plural menciptakan yang jasmani dan yang rohani. Ya, langit adalah tahtaku, ya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Yang jasmani dan yang rohani, ada El dan ada Yesus. Antropomorfis. Kejadian 18, Ramban Rabai Moses ben Nachmanides berkata bahwa antropomorfis atau bentuk manusia dari Yehova itu memang nyata, ada. Ya. Jadi Yesus adalah bentuk jasmani dari Elohim. Nah, waktu Yesus 33,5 tahun jadi manusia, dia harus manusia biasa. Karena walaupun dia antropomorfis, kalau dia tidak jadi manusia, benar-benar manusia biasa, nggak bisa disalib. Dan Yesus datang untuk mati di salib, ya, untuk mati menjadi penebus bagi kami. Itu ya. Makanya ketika Yesus mati di salib, tubuh jasmaninya dia berteriak El lama sabatani. El yang adalah ruah, bukan Elohim tapi El adalah ruah. Theos yang singular adalah pneuma, ya, theos. Alah, jelas sekali ya. Nah, tadi kamu sudah 1 menitnya sudah selesai. Lanjut, silakan yang lain. Yang lain? Loh, ya baik, saya mau turun, Sudah, saya tutup ya. closing. Saya mau turun, mau tutup closing. Nggak usah pakai Saya pikir Anda closing-closingan. cerdas. Udah nggak ada closingan. Silakan turun. Ya, kamu Saya sudah pikir Anda 1 menitmu sudah selesai. Oke, silakan lanjut. Boleh bicara Pak Paul? Iya, Olam silakan. Ren, Pak Paul punya Sebentar, aturan, Ren. Gantian sebentar Sanggam, biar Olam dulu. Saya 30 detik aja ya. Ya, 1 menit Jadi nggak apa-apa. pertama, 1 menit silakan. Ya, saya apresiasi Pak Paul tadi tidak mau menjawab nada dialog bahasa Ibrani. Kenapa? Karena saya sudah uji dia bahasa Ibraninya. Ketika waktu itu saya tanya sama dia, Ani ohel ugar rose. Apa artinya nandar? Dia jawab, kamu mau minum air kelapa. Padahal saya ngomong, saya mau makan nasi. Saya suka makan Iya, nasi. akal kan? Tadi kata akal kan? Iya. Akal itu Iya. makan. Makan. Jadi bahasa Ibrani Yesli tadi pertanyaan pertama tadi itu salah. Dia mengucapkan yang kedua itu berbeda. Jadi Iya. salah. Jadi saya Tahu. saya apresiasi Pak Paulus tidak mau menjawab, karena kalau menjawab dia jadi bodoh kita. Kita Iya. mengikuti kebodohannya.